Apalagi, mohon maaf ya Bang Rismon ya, apa yang disampaikan Bang Rismon semua kalau buat kami sih kami nggak begitu juga penting. Kenapa? Karena ahli-ahli sudah didengar oleh penyidik. Saya mulai dari Bung Refli dulu ya. Jadi tadi kan beliau statementnya langsung ke Pak Jokowi dan seolah-olah menyalahkan situasi ini kepada Pak Jokowi. Perlu saya jelaskan bahwa ijazah ini sudah pernah ditunjukkan kok. Ya, para terdakwa sudah melihat, para tersangka sudah melihat. Di Polda ya maksudnya? Betul. Oke. Faktanya selesai nggak? Tidak. Jadi jangan membuat simpel gitu loh. Kami juga tahu di belakang ini ada apa semua juga kita ngerti lah gitu loh. Cuma kan tidak semua harus kita buka, biarlah tahapan-tahapan kita selesaikan. Kedua, kalaupun ditunjukkan, memang bisa mata kita bisa melihat ini asli atau tidak. Harus disebutkan Mas Pai, apa ada. Anda jangan mengkonfirmasi, saya lagi ngomong. Ini Cukup diam aja, diam kami lagi bicara. Bisa, tertib. Ya tolong saling hargai. Oke, silakan. Saya nunggu 3 jam mau bicara dari tadi, melihat perdebatan kalian terus gitu loh. Oke. Saya komplain juga Bang, Silakan. 3 jam lebih saya gak ada kesempatan bicara. Terus kalian ribut-ribut di sini. Oke, silakan. Tolong stop dulu ya. Jadi pertama itu, kedua kalaupun ditunjukkan pertanyaannya, apakah bisa mata kita menentukan itu asli tidak? Tadi udah terjawab sendiri, kok dalam perdebatan tidak bisa gitu loh. Itu fakta gitu loh. Jadi ini kan hanya narasi-narasi yang dibangun untuk membelokkan persoalan, ya, seolah-olah ini menjadi simpel, faktanya tidak kok. Nah, satu lagi, ini negara hukum, kalau sudah konflik seperti ini, maka mau tidak mau apa caranya? Ya cara hukum Bang. Dalam semua konflik politik pun seperti itu. Dalam sengketa pilpres pilkada, ada sengketa selesaikan secara hukum, nggak bisa tunjukkan selesai. Lucu gitu ya. Dan itu bukan cara konstitusional. Siapa yang bilang menjamin kalau ditunjukkan itu selesai? Nggak ada juga. Dulu di Mabes kita pernah nyampak sampai kayak itu tidak. Ada yang menjamin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi tidak muncul lagi isu ini. Memang hanya rekan-rekan saja yang bisa persoalkan. Mungkin juga ada kelompok lain yang bisa persoalkan terus. Buat Pak Jokowi juga lelah Pak menghadapi ini. 3 tahun dikuyuk-kuyuk terus, digugat berkali-kali, dilaporkan ke polisi, bahkan 2 tahun terakhir semakin dihina, difitnah di televisi. Ya, sekarang kita baru tahu aja, dilapor balik aja kan begitu rasanya. Pak JK juga kemarin merasa difitnah, merasa kan ternyata cukup sabar Pak Jokowi selama ini gitu. Sehingga akhirnya mau tidak mau langkah karena ini biar tuntas. Sekalipun ya UGM sebagai penerbit menyatakan clear. Ya. Lapor 2 kali menyatakan clear. Bareskrim yang menyidik atas laporan Bang Egy sudah menyatakan henti. Masih juga terus. Maka cara apa bisa menyelesaikan? Cara hukum. Jadi kembali lagi apa yang di depan mata ini tinggal selangkah lagi, mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan. Apalagi, mohon maaf ya Bang Rismon ya, apa yang disampaikan Bang Rismon semua kalau buat kami sih kami nggak begitu juga penting. Kenapa? Karena ahli-ahli sudah didengar oleh penyidik. Bahkan dari berbagai universitas terkemuka, saya nggak mau sebut nama. Ada berapa ahli? Ada 12. 12, oke. Ya, dari kampus terbuka, ahli digital dan segala macam. Ahli bahasa, ahli pidana. Dan sudah menjawab semua kok. Selama ini atraksinya teman-teman ini apa, bagaimana kami tahu. Karena itu juga persangkaan naik menjadi penyidikan. Kami tidak gegabah gitu ya. Cuma memang kami tidak mau memunculkan try by the press. Ahli-ahli dibawa ke sini terus berdebat di situ. Enggak selesai juga kok. Mau 100 kali tayangan pun tidak akan putus apakah di ijazah asli tidak asli. Cara satu-satunya adalah di persidangan. Dan semua ahli sudah disiapkan. Tinggal nanti pada waktunya. Ya, kami juga tidak mau membocorkan apa yang terjadi nanti ahli dia ngomong. Kami tahu ahli ini akan bicara apa, kami tahu. Seperti tadi kan sebenarnya Bang Andi Asman ini coba bantu ya sebenarnya ya. Menjelaskan bahwa sebenarnya soal yang kayak tadi ya, soal apa namanya, profesor. Ya memang saya pernah dapat langsung paparan dari dekan dan rektor bahwa itu persoalan masa transisi dan ada penjelasannya. Tapi kembali lagi, saya nggak mau mendahului, biar nanti mereka menjelaskan dalam sidang di bawah sumpah. Ya tapi Bang Andi Asman mencoba membantu tapi akhirnya jadi bingung sendiri kan Bang. Nah tapi kembali lagi memang kalau ingin tuntas maka perlu kita dukung bersama, kita bawa ke persidangan biar terbuka. Ya teman-teman bisa melihat langsung versi masing-masing gitu ya. Nah jadi apa yang diterangkan Mbak Rismon buat kami sih ya ini sesuatu yang sudah kita tahu. Sekalipun akhirnya Pak Jokowi juga menghargai. Lebih baik terlambat daripada tidak. Beliau pada akhirnya menyadari dan meminta maaf. Secara internal juga kami waktu itu pro kontra, ya karena beliau ini salah satu
orang yang paling keras dan paling kasar kalimatnya. Mohon maaf Bang Rismon, dalam penguatan kami ya. Jadi tidak mudah juga waktu itu sampai dengan proses kita kabulkan RJ itu tidak mudah gitu ya. Tapi secara akhirnya Pak Jokowi mengambil sikap, saya maafkan. Karena bagaimanapun beliau sudah gentle minta maaf ya. Bahkan waktu itu terpaksa, bukan terpaksa, memang ini satu kondisi yang kita mintakan. Tidak hanya minta maaf, Anda harus memulihkan. Makanya kalau hari ini beliau menyampaikan itu bagian dari pemulihan, sekalipun kalau ahli-ahli kami nanti lebih lengkap lagi ya. Termasuk bagaimana Pak Roy bisa bilang ijazah ini punya Pak Dul Matno, nanti ada ahli-ahli kami Pak. Kami nggak mau bocor, nanti di sidang lah. Silakan berbantah dengan ahli-ahli dari berbagai kampus yang objektif. Ya, jadi kembali lagi kalau buat kami persoalan ini sebenarnya sudah kami yakini dari awal, maka dari itu juga kami. Nah sekarang kembali lagi Bang Rismon ya, saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi saya coba bantu juga ya. Pernah nggak ingat Bang Rismon kita di sebuah TV lain, selesai live kita ada istri abang, kita duduk di ruang tunggu dan waktu itu Bang Rismon bilang gini, Pak Rifai, itu di ijazah ada watermark atau embosnya nggak? Ingat nggak Bapak pernah nanya itu? Saya bilang itu ada dan saya lihat. Yakin? Ini sebelum RJ ya? Jauh sebelum. Oke. Kalau nggak salah masih Desember akhir tahun kemarin. 2025, oke. Bang Rismon ingat nggak? Satu TV ya? Enggak, ini saya belum tanya. Tapi ini saya mengingatkan. Dia bilang ada nggak tuh watermark sama embos? Ada, saya udah lihat langsung. Yakin. Kan beliau belum melihat aslinya kan. Nah tapi buat saya beliau masih bertanya bagus. Berarti masih ada keraguan. Waktu gelar di Polda, ingat kan teman-teman? Bang Rismon mungkin enggak. Waktu digelar di Polda, Bang Rismon sempat bilang begini. Yuk kita lihat, mungkin juga pendapat kami bisa berbeda. Sebagai peneliti, punya pendapat independen. Makanya waktu itu akhirnya kami kabulkan, ya sudah kita buka aja, kita lihat. Mudah-mudahan setelah melihat beliau berubah. Sekalipun waktu itu, waktu ditunjukkan, saya juga melihat mata masing-masing ya. Saya lihat, ya ini bukan serba tebak-tebakan, tapi bagaimanapun mata itu menggambarkan isi hatinya menurut saya. Saya lihat ada keraguan. Termasuk juga yang Bang Roy. Ya. Ya, ini kembali lagi persepsi ada saya. keraguan bahwa itu palsu apa Anda asli? bukan psikolog, Ya. nggak bisa memberikan Saya dari mata yang saya lihat. Nah, menariknya waktu keluar dari situ memang terjadi dua pendapat kan. Keluar dari ditunjukkan di Polda itu. Iya. Yang berani Anda mau sikap menyampaikan tuh pada waktu itu Bu Eli sama Bang DHL. makin banyak yang ragu. Anda mau menyampaikan itu? Enggak, dari awal kan semuanya menyatakan palsu. Palsu. Setelah dilihat Setelah lihat keluar beda pendapat, ada dua kelompok kan. pecah jadi dua kelompok. Iya. Oke. Dan kalau nggak salah juga mereka sebelum keluar ngumpul dulu mereka. Enggak, itu enggak benar. Pecah dua kelompok itu hanya pecah ke Eli dan Eti sendiri itu sendiri. Sama DHL. Ya. Damai hari. Loh, DHL dari awal udah mengklaim dia. Ya, tapi DHL bilang sama saya nggak mau komen. Oke. Bilang gitu aja. Oke. Tapi kalau Elida betul. Tapi di antara yang lain mengatakan. Ya dari semua pokoknya ada dua beda pendapat. Oke, Bang oke. Eli sama DHL ya. Tapi buat kami nggak masalah lah, karena kami juga punya ahli-ahli, punya bukti sendiri kok. Nah, bahwa mungkin dari situ itu kan bulan Desember ya. Bahwa setelah itu mungkin beliau, karena waktu itu saya ingat di dalam gelar beliau bilang, sekalipun kami rame-rame sebagai peneliti kita independen, bisa saja saya berpendapat berbeda. Nah, bahwa kemudian beliau berubah saya juga nggak ngerti. Tapi ada dua fakta beliau pernah menanya itu ke saya. Dan kalau saya dari situ saya melihat beliau sendiri ada keraguan. Cuma kembali lagi kan, apakah dulunya dalam satu kelompok? Sedikit Pak Rifai, kalaupun berubah saat itu oke. Sampai 28 Februari masih kayak gitu kok tweetnya. Itu jejak digital itu nggak bisa hilang itu. Udahlah, jadi nggak usah lah. Kalau itu silakan ditanyakan. Cuma Nah, maksud iya. saya ada fakta-fakta seperti itu. Oke, silahkan. Ya. Dan pada akhirnya beliau meminta maaf juga tidak melalui kami. Beliau minta maaf ya. Saya juga waktu itu dalam posisi yang mohon maaf agak berbeda ya untuk soal RJ. Tapi saya mendengar dari Pak Jokowi seperti itu untuk dimaafkan ya. Sebagai lawyer saya harus melakukan itu kan. Dan Ya tapi setelah saya melihat, jangan salahkan masyarakat kalau berpendapat berubahnya itu karena ada laporan soal ijazah palsunya itu. Udah itu jelas sama surat Ya, palsu, yang tadi. Bung Rismon. Iya, udah. enggak maksud abang jadi pasti ini. berubahnya karena itu atau asumsi. Kenapa? Berubahnya pendapat beliau ini karena itu atau asumsi atau dugaan. Asumsi, tapi asumsi itu sudah bisa dipastikan karena berubahnya tanggalnya itu nggak mungkin. Penelitian apa dalam waktu 5 hari kok bisa merubah hasil secara keseluruhan itu? Nggak bisa, Pak. Ya, tapi kembali lagi. Oke. Nanti beliau yang akan menjelaskan ya. Silahkan. Istilahnya Udah seperti apa. jelaskan. Tapi ada fakta-fakta yang beliau sendiri nggak tahu, akan saya tanya ini gitu.
Karena ingat di satu TV waktu itu. Nah, terlepas dari itu yang saya menarik adalah Pak Jokowi dengan begitu lugas dan legowonya memberikan maaf ya. Padahal boleh dibilang beliau begitu ya menghadapi ini lelah lah ya. Sebaliknya kan kalau kita juga dalam posisi itu ya. Tapi nyatanya beliau legowo memaafkan dan kami diperintahkan untuk menyelesaikan dan kami selesaikan. Akhirnya keluar Nah, bahwa terakhir ada informasi beliau juga tetap menjadi saksi mahkota ya itu kebijakan penyidik. Tapi kalau buat kami ya sudahlah kayak hari ini kan contoh nih saya masuk ke komentar Bang Roy tadi soal warna kertas berbeda, nama profesor dan doktor itu bukan foto Jokowi dan legalisir ya. Mungkin satu-satu saya mau sedikit tanggapi Bang. Jadi soal kertas itu yang kita tahu itu satu kertas dari percetakan, satu kertas hasil ketikan Pak Jokowi. Ya, tapi kalau dari segi usia itu clear. Artinya kertasnya berbeda kan memang. Betul. Ya udah. Karena satu dari percetakan. Udah ini kertasnya berbeda, udah jelas. Berbeda karena dari sumber, paham ya? Satu percetakan. Loh iya, satu, tapi warnanya berbeda. Ya. Tapi pertanyaan apakah itu menjadi palsu? Jelas karena yang satu ketikan. Ketikan itu menunjukkan Doktor Insinyur Ahmad Sumitro. Yang satu dari percetakan. Yang satu dari ketikan. Ya, apakah itu berarti palsu? Yang jelas nama profesor itu nggak bisa dihindari yang satu profesor. Soal warna kertas. Ya. Ya tapi terserah. Saya sih Pak Roy mau berpendapat seperti apa, monggo ya. Monggo saja. Nah, kedua saya kan mau klarifikasi ya. Lalu kedua soal nama profesor dan dokter itu masa transisi biar nanti UGM yang menjelaskan di sidang. Ya, saya nggak mau mendahului. Ketiga soal karena pengukuhan guru besarnya Maret. Apakah itu foto Jokowi atau bukan? Gitu ya. Kalau buat saya gini, Bang, foto abang SD kelas 6 yang bisa tahu itu foto abang atau bukan siapa? Enggak, ini kapan saya. Ya, keluarga berbeda. abang, orang-orang sekitar abang. Betul kan? Ya sekarang kalau orang menuding itu berbeda silakan saja. Ya, tapi fotonya kita lihat apakah itu terlalu kontras. Apakah itu fotonya Pak Jokowi atau bukan? Nanti ada saksi-saksi yang menerangkan. Tapi dua-duanya ya, tadi punya foto SD kelas 6 yang tahu siapa? Mas Roy ini kita menggunakan ya. Lepas dulu dari kesalahan benci lah. Kita hormati Pak Rifai, tapi saya juga punya pengalaman mencetak foto itu semenjak SMP dan mata saya ini sudah bisa melihat ini kualitas foto yang dicetak dengan fixer, dengan developer, ya itu bahannya benar atau enggak atau itu foto digital. Dan tadi dua-duanya sudah diuji oleh Mas Roy dan juga oleh Bang Andi Azwan dan dua-duanya punya hasil yang berbeda. Kalau Andi Azwan enggak kita anggap lah apa itu. Ya di luar maksud saya ada kan telematikanya mana enggak ada kok. Udah jelas tahun 2003. Anda apa Anda? Maksud saya gini ya, menguji kebenaran kan tidak harus dengan teknologi. Ada dengan cara manual. Salah satu cara manual adalah untuk mengetahui bahwa itu foto kita SD atau bukan, bisa ditanyakan di orang-orang sekitar pada saat foto itu terbit. Itu manual dan logis gitu ya. Cara kedua pakai teknologi. Monggo, kembali lagi teknologinya apakah ini adaptif, bisa dipertanggungjawabkan? Sekarang aja dengan dua versi ada dua pendapat. Saya bukan ahli IT nih, dua pendapat gitu ya. Nah, tapi maksud saya boleh berpraduga tapi jangan terlalu cepat menyimpulkan. Nah, yang terakhir yang saya mau klaim, tadi Bang Roy menunjukkan legalisir. Kok saya beda pendapat karena yang saya dengar dari Bang Bonatua hasil legalisir yang beliau dapatkan itu identik, gitu ya. Makanya, dan itu juga sudah dibahas di sini, Pak Bonatua gitu ya. Nanti, ya. Ya sudah dibahas di sini itu identik. Ya pada intinya identik bahwa besar kecil itu hasil fotokopi. Sekarang kalau Bang Roy menyatakan itu berbeda, ya saya nggak ngerti lagi. Saya lebih mendengar pendapat pertama. Tapi intinya gini, dari ini semua kalau buat saya, dari apa yang disampaikan oleh Rismon ya, dan perdebatan hari ini sebenarnya kan gini. Kalau dari Pak Jokowi sebenarnya kita mengharapkan itu jangan gebiah uyah kalau merasa peneliti riset ulang. Kalau apa? Riset ulang. Riset ulang. Nah ya, itu yang sebenarnya lebih bijak. Dibanding terus melihat ada temuan-temuan baru, dilawan terus, dibantah terus. Kalau buat saya justru semakin menunjukkan mensreanya. Bahwa ini bukan mencari kebenaran, memang pokoke. Ya. Dan kalau buat saya dengan ini semua, ya memang cara satu-satunya nggak ada yang lain. Berkas minggu kemarin sudah dikirim ke jaksa, kita berharap. DP 21? Belum. Ya, sudah dikirim tapi minggu kemarin. Mudah-mudahan kejaksaan segera mengambil sikap. Ya karena apalagi juga ini nyatanya kan terus riuh nih, mau sampai kapan? Ya.
Tapi juga bukan berarti TV akan kehilangan berita ya, karena kalau nanti masuk sidang pun masih ada forumnya. Enggak, kita nggak ada ijazah. Kemarin ada Abu Janda juga. Abu Janda juga ya. Enggak, tapi bukan itu tujuannya. Iya, Tujuan adalah news. bagaimana apapun yang perlu dari uncertainty, ketidakpastian ke kepastian, itulah tugas jurnalistik. Apapun. Jadi ijazah kita nggak bergantung juga dengan ijazah. Tapi artinya masih ada nanti juga media bisa mengikuti di sidang ya. Sidang juga masih bisa ada waktu ya, dan semua bisa mengikuti, publik bisa mengikuti, media bisa mengikuti, dan kita dengar pendapat dari kedua belah pihak. Ya. Kalau buat Jokowi satu Pak, beliau juga lelah, ingin ini ada kepastian ya. Beliau juga nggak mau nanti 45 tahun lagi muncul lagi mau sampai kapan? Apa nggak ada isu yang lebih berbobot gitu ya. Dan kedua, beliau harapkan kalau ini bisa dibawa ke pengadilan dan misalnya pengadilan menyatakan ini clean and clear, paling tidak nama UGM ya, nama apa namanya KPU, nama Lapor, nama Bareskrim, nama KPU juga bisa sama-sama dipulihkan, yang selama ini seolah-olah masuk dalam konspirasi dengan apa tadi teori Bang Risman tadi ya, seolah semua konspirasi ya, itu susah. Kalau semuanya konspirasi film Hollywood ya apapun faktanya pasti selalu dilihat negatif. Itu aja mungkin sementara dari saya. Baik, makasih. Ini karena bicara soal hukum, jadi saya harus berikan kesempatan pada jangan. Nanti Pak Ugro nggak kesempatan, Pak Rizal nggak kesempatan, Bung Gafur nggak kesempatan. Silakan Pak Ugro. Nanti terakhir. Silakan. Nanti nggak kesempatan yang lain. Baik, terima kasih Mas Aiman. Ya. Jadi saya melihat ini penyidikan di aparat penegak hukum itu beda jauh sekali dengan penyidikan di rakyat bersuara. Emang nggak ada penyidikan di sini Pak? Iya, tadi kan dijelaskan Pak Rifai ada pemeriksaan lapor, udah ada SP2 lidik, ada apa berkas dikirim dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat perjalanan terakhir ini, sebetulnya laporan polisi Pak Jokowi, kemudian ada Andi Kurniawan, ada Lecumanan, satu lagi siapa Pak Maret. Kamis. Apa? Siapa? Saya lupa namanya. Terakhir 4 ya. Maret Sweken. Oh Maret iya. second ya. Second. Nah, Amal Sweken. Iya. dengan terbitnya SP3, baik yang pertama Pak Egy Sujana, Damerul Bisantre, Pak Rismon, ya kan. Kalau kita baca pasal 79 sampai 84 saja, perkara ini sudah ditutup, case close. Nggak bisa dibicarakan lagi. Karena? Nah, KUHP yang baru bicaranya seperti itu. Seperti apa? Loh, kalau sudah ada kesepakatan, semua pihak yang ditandatangani oleh pelapor, Ya. terlapornya ada berapa? 8. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Kemudian penyidik juga sudah tanda tangan, syukur-syukur ada penyelidik tanda tangan. Nah kalau kesepakatannya sudah ditandatangani mereka bersama, ya kemudian dilakukan pencabutan laporan polisi. Bukan pencabutan orang satu-satu kayak mencabut uban, bukan. Semua LP itu dicabut sudah. Nah setelah laporan polisi dicabut, 4 itu, kemudian diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Mungkinkah ini yang kemudian bolak-balik jaksa ke penyidik? Bahwa tidak akan pernah P21 karena seharusnya semua ini sudah selesai. Nah, dengan KUHP baru ini, kalau kita bicara pasal 361 huruf A, pada proses penyidikan dan penuntutan, ya perkara yang sudah terjadi sebelum hukum acara pidana itu diterbitkan, dilahirkan, itu menggunakan hukum acara pidana Undang-Undang 881. Nah sekarang RJ ini kalau kita mau bongkar nih, restoratif justice di Undang-Undang 881 diatur nggak? Nggak ada. Gimana mengatakan ini penyidikannya sah di situ? Katanya ada peraturan kepolisian mungkin nomor 8 tahun 2022 misalnya. Ada peraturan kepolisian nomor 6 tahun 2019 misalnya. Tapi bertentangan dengan hukum acara pidana yang baru. Jadi ini perkara ini kalau saya bilang ruwetnya sampai 5 kali kayak Pancasila, ruwet. Bukan 3 kali. Artinya memang ini kasusnya sulit untuk diteruskan. Ini case close sudah. Kalau jaksa bisa menerima, berarti nanti pihak penuntut umum melanggar KUHP. Apakah Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mau melanggar KUHP juga? Ya.
Ya kan? Apakah nanti pengadilan yang sudah dimintakan hari ke-10 setelah ada permintaan maaf tadi, kan 10 hari itu, 7 hari plus 3 hari. Ya. Nah, dimintakan penetapan pengadilan. Apakah perkara bisa disidangkan di pengadilan? Sudah ditetapkan penetapan pengadilan, perkara tidak bisa lanjut pasti. Jaksa juga tidak bisa menuntut. Jadi ini perkara ini memang benar-benar sulit kalau dikatakan mau dilanjutkan seperti Pak Rifai tadi katakan ini berkas dikirim lagi. Jadi gini, sederhananya begini, ada satu LP dengan 13. 12 terlapor. 12 12 terlapor, 8 salah satu terlapornya ada di sini tuh. Iya. Oke. Ada satu LP laporan dengan 12 terlapor yang kemudian menjadi tersangka semua ya. Ya oke, termasuk Bung Rizal juga, Mas Roy dan seterusnya. Kalau ada satu yang di RJ, maka semua LP ini batal. Kurang lebih begitu ya. Seharusnya seperti itu karena sama perbuatan peristiwa pidana, Mas. Pasal 310, 311 itu tidak bisa ditersangkakan kepada 8 atau lebih dari 8 tersangkanya. Perkalian 1 lawan 1 aja di KUHP pasalnya ada sendiri. Pengeroyokan juga ada sendiri pasal 170. Tidak bisa dikenakan 351, 352, 353 nggak bisa. Yungto saya tidak akan bicara mundur jauh ke depan, tapi dengan RJ ini sebetulnya perkara ini sudah ditutup masalah pencemaran nama baik dan fitnah. Nggak bisa maju lagi. Belum kalau kita bicara pasal 63 KUHP yang lama tentang buku ke-1. Ya. Kalau ada pidana umum dan pidana khusus yang jalan. Ya, jadi mohon maaf saya kalau katakan saya berbeda tadi penyidikan di rakyat bersuara dengan penyidikan penegakan ini berbeda jauh. Ya, jadi jangan dibawa kita ke alam bahwa sudah ditunjukkan di Polda. Di Polda, sudah di SP2 Lidik, sudah diperiksa lapor. Pemeriksaan laboratorium forensik itu juga ada aturannya. Jadi penegakan hukum itu semua ada aturannya, tidak bisa seenaknya sendiri seperti itu. Saya mohon maaf loh ya. Itu yang bisa saya katakan malam ini. Dan yang kedua bagi saya mohon kalau bisa secara pribadi saya mohon pada Pak Rismon apa yang pernah dikatakan waktu menghujat Pak Tito Karnavian kan saya juga bagian dari Polri ini. Ya. Kemudian Pak Krishna Mukti, kemudian satu lagi itu mohon juga kalau bisa diteliti kembali Pak apakah itu masih benar atau salah. Kalau memang itu salah penelitian sebaiknya juga mengajukan maaf kepada beliau karena saya juga terpukul dulu saya merasa Pak Rismon hasil penelitian Jessica Wongso, iya. Itu masalah kopi cyanida itu saya anggap penelitian cukup bagus. Tapi kalau sekarang Pak Rismon aja meneliti sudah berubah seperti ini dan ada kekurangan karena menyangkut nama Polri, mungkin sebaiknya juga meminta maaf kepada Pak mantan Kapolri Pak Tito Karnavian sekarang Menteri Dalam Negeri, kemudian Pak Krishna Mukti dan satu lagi yang dari lapor itu saja. Terima kasih Pak. Oke baik. Sebentar sebelum Pak, ada mau sampaikan itu soal yang Jessica tadi hasil lapor? Nggak penting. Nggak relevan, menurut Bung Rismon nggak relevan. Oke, silakan. Jadi sedikit setengah menit aja. Setengah menit. Ini persoalan masalah berkas. Jadi kalau bicara persoalan masalah berkas, KUHP yang lama ini 881 pasal 72 harusnya wajib tersangka ini mendapatkan BAP. Sampai detik ini kita tidak pernah dapat BAP sampai detik ini. Nah ini kesalahan penyidik. 72 KUHP yang lama. 881 itu wajib, tapi sampai detik ini terus apa yang mau kita pelajari? Oke, baik, silakan Bung Rifai. Jadi mungkin sedikit mengomentari kalau misalnya berkas ini mungkin baru minggu kemarin dikirim, saya juga sebagai pelapor orang yang paling concern ingin cepat ini dilimpahkan, Pak, dalam posisi pelapor. Tapi saya juga harus objektif dengan melihat beberapa persoalan penyidik, misalnya sudah berkas disiapkan, ujuk-ujuk ada RJ 2 orang. Kan dirubah semua. Semua alat bukti mengarah ke mohon maaf ke arahnya Bang Egy dan Bang Deayel kan harus dikeluarkan semua dari berkas. Oke. Iya dong, kan nggak mungkin dong.
alat-alat bukti yang memberatkan Bang Egy masih ada di perkaranya mau Jadi- Pak Roy misalnya. Kan nggak nyambung. Jawabannya tuh diedit lagi tuh ya. Mau tidak mau. Oke. Dikeluarkan lagi Pokoknya semua, dua nama itu dirapikan dikeluarkan. lagi gitu. Sekarang nama Bang Rismon Udah dikeluarkan. lagi siap. Mohon maaf, ada lagi Bang Rismon gitu ya. Makanya kemarin saya juga dalam posisi yang Nah, tapi makanya kemudian apa yang disampaikan oleh nanti Pak Ugro, saya jawab, relevan dong. saya jawab itu ya. Oke. Masuk lagi, udah mau matang-matang ya. Apalagi beliau kan paling keras nih waktu itu. Kemarin juga saya mohon izin Bang, saya agak komplain gitu ya, kenapa harus dapat RJ lagi. Ya, tapi karena berkas udah matang nih. Tapi Pak Jokowi dengan legowonya, dengan sabarnya ya, Mas, saya juga kalau bisa tersangka lebih sedikit lebih bagus. Gak ada beban gitu ya. Sehingga dia bongkar lagi semua. Apalagi yang beliau ini cukup banyak ahlinya. Ya, kurang keluar. Terus juga diperbaiki lagi semua. Jadi fakta-fakta ini juga membuat pekerjaan penyidik akhirnya jadi agak panjang. Ya, nah di sisi lain petunjuk-petunjuk kemarin kan dari jaksa juga cukup banyak yang harus dikerjakan dan itu membutuhkan waktu. Nah, tapi kemarin setelah rampungnya berkas Bang Rismon keluar, akhirnya kan kejaksaan penyidik sudah mengirimkan lagi, tinggal kita lihat dari penyidik. Nah, soal apakah ya kalau untuk itu saya beda pandangan dan sebenarnya di forum ini pernah dibahas juga bahwa memang berdasarkan pasal 361A KUHP itu menyatakan jelas tegas penyidikan yang berlangsung saat berlakunya KUHP baru ini tetap diselesaikan berdasarkan peraturan lama. Jadi kalau jenderal melihat ini dari KUHP baru ya memang kacamatanya yang berbeda gitu. Karena jelas di 361 Kalau KUHP baru harus selesai kasusnya. Tapi karena ini menggunakan KUHP lama, maka tetap menggunakan KUHP lama. betul. Oke. Itu jelas 361A dan selama ini kalau kita lihat juga semua sprint-sprint yang lahir kan juga 361A. Mohon Jadi maaf, bentar. Boleh sebentar, Bu Pak. boleh. Jadi gini, Pak Rifai ya, kalau itu memang dikatakan 361 KUHP huruf A tadi, kalau menggunakan KUHP lama. KUHP yang lama Undang-Undang 8 tahun 81, nggak ada yang diatur RJ. Nggak ada RC. Jadi RJ-nya menganut kemana? Oke. Ini memang dilematis, ada peralihan undang-undang ini dilematis. Oke. Jadi nggak ada seperti pasal digunakan 310 nanti disebutkan pasal. Kalau Ya, paham, perkara itu mau RJ seharusnya dengan undang-undang KUHP yang baru berkas perkara itu sudah siap. Bukan berkas perkara mau dibongkar lagi. Sudah siap, sudah akan dikirim ke mungkin dosen pembimbing dan sebagainya. Nah, kalau sudah siap, penyidik menawarkan RJ enggak dengan KUHP yang baru. Nggak bisa Pak. Karena masih penyidikan ini. Bukan. Makanya ada waktu di pasal 79 sampai 84 itu. Waktu kesepakatan itu hanya disediakan 10 hari. Kemudian setelah ada kesepakatan bersama, diterbitkan SP3, dimintakan penetapan 3 hari maksimal ke pengadilan. Nah kalau sudah diminta penetapan pengadilan, apa bisa sidang?